Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Kalau roh dengan nyawa itu sama enggak Pak Ustaz? Kemudian kalau nyawa ini apa juga titipan? Dan biasanya nyawa ini diperuntukkan untuk binatang. Nah, kadang nyawa ini gimana ya? Umur ini tidak kayak zero. Kalau roh ini kan kayak sudah ditentukan oleh Tuhan kan. Kalau nyawa itu manusia pun bisa nyabutnya kan ya. Kemudian antara roh dan jasad ini sinergi Pak Ustaz. Mereka butuh nutrisi yang baik. Kalau jasad jelas itu Pak Ustaz, 4 sehat 5 sempurna lah. Mungkin ditambah lagi apa ya, energi lain kan. Terus kalau roh ini nutrisinya apa kira Pak Ustaz? Supaya ya rohnya tidak nimpak, ada banyak roh yang gentayangan katanya kan. Nah, sekian Pak Ustaz, terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya. Takut nanti saya ini. Ini ya? Oke. Jadi ada ruh, ada nyawa tadi ya. Jadi kalau bahasa Inggris ada namanya spirit, ada namanya soul. Dalam bahasa kita ada namanya nyawa. Nyawa itu apakah sama dengan ruh? Nyawa sama ruh sama Pak? Ya. Jadi nyawa itu adalah pusat kehidupan, itu ruh juga. Apakah pada hewan namanya ruh juga? Maka sebutannya kullu nafsin. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Asal namanya bernyawa. Jadi yang bernyawa itu ya tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, manusia, termasuk jin. Ya, tinggal lagi bagaimana cara pencabutan untuk jin tidak pernah dibahas dan kita tidak pernah penting. Karena urusan dunia saja udah banyak, loh, sekarang ngurus jin. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang tadi ada istilah roh gantayangan. Roh kita ini ketika dilahirkan, ya, ada 2 pendamping, Pak. Ada namanya malak, ada namanya syaitan. Syaitan artinya yang membisik kita kepada keburukan, namanya syaitan di kalangan jin. Ada namanya malak, malaikat yang membisikkan ke dalam kebaikan. Setiap manusia terlahir pasti langsung ada penyertanya itu. Syaitan yang membersamai kita itu sejak lahir sampai kita mati, jadwal matinya tidak sama dengan kita. Rupanya, perangainya, tiba-tiba seperti kita. Dia fotokopian kita. Ya, ketika kita meninggal, kita yang meninggal, dia tidak. Dia terkategori jenisnya setan. Dia ada jadwalnya nanti. Yang sering ditemukan dia golongan apa? Golongan jin. Ya, dia dari golongan jin. Jadi dia bisa menyerupai, dia bisa bisik kabar, saya bisa ngomong. Sebenarnya ngomongnya bukan ngomongin itu, ruh enggak kemana-mana, pindah alam. Wa min waraihim barzakhun la yabghiyan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh itu artinya dinding pembatas. Ketika kita mati, ruh kita tidak akan pernah kembali ke dunia ini. Itu yang nampak kelihatan itu siapa? Itulah yang dikatakan qarin. Qarin itu bahasa Arab, namanya teman. Teman ini bahasanya saja enak, namanya teman. Sebenarnya dia adalah setan yang persis tahu tentang hakikat kita. Yang berjumpa itu ya dengan setannya itu. Dengan ruh ini enggak. Jadi satu keyakinan itu. Jadi tidak ada ruh gentayangan, tidak ada. Ada setan gentayangan. Jadi kita hidup nih Pak, ada nama jin dan manusia. Saya akan bahas tentang jin. Jin ini karena dia tidak nampak, ya, itu namanya jin. Jannah itu karena dia diselubungi oleh nikmat Allah, maka nama jannah. Jin karena dia tidak nampak,
oleh mata kasar kita. Ya. Namanya dikatakan janin karena dia dilindungi oleh rahim. Nah, namanya janin. Dikatakan gila itu junun, tertutup kewarasannya, jadi namanya junun. Jadi asal kata jin itu tertutup. Lalu dimaknai untuk satu makhluk yang tidak nampak kita lihat, dan dia bisa berupa macam-macam. Kata Nabi, al-jin salasati asnaf. Jin itu ada 3 grup, ya, 3 klan. Grup yang pertama kata Nabi itu adalah yatatayyarun, yang bisa terbang-terbang. Ya. Ada yang grup yang kedua kata Nabi seperti anjing dan seperti ular, menyerupai binatang. Ada yang haluna atau yaqillun, ada yang bertempat, yang bisanya dia bertinggal menempati satu tempat. Biasanya kalau dia tinggalnya di situ saja dia. Dan ada dia akan pergi pasar, dia tetap di situ. Itu cerita jin. Jadi perbuatannya karena dia itu sering menggoda, maka dalam bahasa Arab sering menyesatkan itu bahasanya artinya syaitan. Sesuatu yang mengajak orang ke dalam kesesatan, dalam bahasa Arab itu namanya syaitan. Maka orang Arab kalau anaknya degil nian, kata orang Jambi, maka dia akan panggil syaitan. Artinya nakal, bandel betul. Dan yang namanya syaitan dalam istilah agama itu ada 2. Syayatinul jinni wal ins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ada setan di kalangan jin dan kalangan manusia yang saling menginspirasikan kepada satu dengan yang lain untuk saling menyesatkan dan menggoda. Jadi kalangan setan itu ada 2. Ada setan halus, ada setan kasar. Setan halus ini insya Allah dibaca ayat kursi hilang. Setan kasar ini kadang-kadang tidak cukup baca ayat kursi, sekalian kursinya baru bisa hilang. Halo Pak ya. Jadi namanya kepala sukunya dari jin ini, ya kan, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Setan itu, iblis itu adalah kana minal jin, dari kelompok jin. Lalu dia menentang Allah, maka Allah berikan karena dia menentang, dia terkutuk. Bahasa Arabnya terkutuk iblis, mablus, diusir dan terkutuk, itu artinya iblis. Jadi iblis itu lebih kepada sebuah identitas, ya. Kan macam-macam profesi kita nih. Ada dosen, ada guru, ya, ada teknisi, macam-macam. Jadi iblis itu orang yang terusir, jadi jin yang terusir. Nah, di antaranya itu ada namanya, ketuanya itu namanya Ifrit. Nah ibu, saya ini bukan mengklaim, nanti jangan, kalau ada orang yang mengklaim bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, itu bohong. Jangan percaya. Kalau orang bisa melihat jin, boleh. Yang bisa melihat jin itu sebangsa dengan jin. Iya, harus diruqyah. Jangan sok-sokan, wah bisa melihat jin, berarti sama dengan jin. Karena saya katakan, Imam Syafi'i mengatakan, manidda', siapapun yang mengklaim bisa melihat jin, ya, radatna syahadatah, kesaksiannya mereka kami tolak. Kita nggak bisa melihat jin, tapi impact, pengaruh dari jin bisa. Dia masuk ke satu menggunakan tubuh ini, ya, inangnya dia masuk, bisa. Tapi dia memperalat itu, melihat jinnya nggak bisa. Ya, kalau tiba-tiba melihat jin, minta tolong ruqyah. Karena yang bisa melihat itu hanya sebangsa dia. Jadi jangan bangga dengan indigo harus diruqyah gitu. Ya. Nah, mana cerita dia tadi? Panjang cerita ini. Yang Ifrit, ya. Ada juga yang tugas setan ini tadi, karena setan tadi menggoda, ya. Ada namanya yang khusus untuk menggoda orang sholat.
Itu namanya khunzub. Jadi ada 5 nama setan yang disebutkan. Setelah itu namanya tidak penting amat kita tahu. Ya, sesuai dengan profesi. Profesi khusus untuk menggoda untuk orang sholat namanya khunzub. Ada menggoda orang sehingga dia halu segala macam, ada namanya walhan. Sehingga dia begitu cintanya segala macam, sanggup mengatakan menggadaikan nyawa segala macam, ini walhan. Ada setannya yang profesinya khusus untuk menggoda orang biar terasuk mabuk dengan cinta. Ada juga yang sering menggoda, mengganggu anak kecil. Ya. Ini biasa disebutkan Ummu Sibyah. Gak ada anak kecil. Tahu terjerit, terpekik, telulung, apa-apa, tinggal tidak tahu, kan? Kalau sakit ya jelas ada sakitnya. Ada ya. Tapi dia tidak terlalu cepat menyimpulkan ini. Kita tidak boleh repot menyimpulkan. Jadi cobalah diruqyah dulu, kaget dulu anak dan panas pun diruqyah. Kasih obat. Ya, jangan dikit-dikit ya, ruqyah itu doa ya. Tapi jangan sampai kita seolah-olah ruqyah itu adalah pendekatan alternatif dengan menggunakan bahasa agama. Salah itu Pak. Ruqyah itu doa. Kalau mau berobat datang ke dokter. Ya jangan salah Pak. Jadi itu Pak ya. Jadi jin, jangan pernah takut dengan jin. Takutlah dengan jin yang dari kalangan manusia. Karena dia bisa pakai ngebacok orang, ngebegal yang terjadi jin kemarin. Ya. Tengah malam jam 3. Datanglah jin merampas motor beredar ya. Itu jin tuh. Jin. Itu setan. Setan manusia. Itu yang lebih berbahaya. Kalau setannya tidak nampak itu gampang. Ya. Kadang-kadang yang menakutkan kita itu diri kita sendiri. Ya. Gara-gara tiba-tiba kok merinding ya. Jangan-jangan kita berkesimpulan yang tertuduh jin lagi. Ya. Jin dikit-dikit tertuduh padahal dia tidak salah. Tapi Allah menyebutkan ya raunakum wa kamu yarawnakum wa qabilakum atau apa? Dia dan kaum-kaumnya dapat melihat Anda, tetapi Anda tidak bisa melihat mereka. Jin itu melihat kita, dia melihat kita ini. Nanti pada hari akhirat Allah balikkan. Kita bisa melihat mereka, mereka tidak bisa melihat kita. Seperti itu nanti terjadinya nanti. Jadi gitu. Jaringan hanya ingin memberikan cara ini, jangan mudah-mudah terprovokasi. Ya, kadang-kadang akhirnya kita menyembah jin. Takut di sini rumahnya ada tunggu, ada segala macam. Panggillah orang pintar. Orang pintar itu menggunakan media jin yang dia punya untuk menundukkan jin yang baru. Sama-sama jin. 3 jin berkoalisi. Jin manusia dan 2 jin halus. Yang dibodohinya kita. 1 jin kasar, 2 jin halus. Kan gitu. Jadi kalau berobat, alhamdulillah dapat dengan dia hilang. Ya itu jin yang mempermainkan. Bila keluar jauh dikit penyakit datang lagi. Bisa terjadi, bisa sihir, bisa. Kemampuan jin adalah mensihir. Siapa yang memberikan kemampuan? Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengantarkan paku ke dalam ini? Bisa. Karena dia ada kekuatan sihir Allah berikan. Bisakah kita melindungi diri kita? Justru lebih bisa. Kalau kita membuat perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ala ibadi fa inna laisa laka alaihim sultan. Untuk hamba-hambaku engkau tidak akan pernah mampu merasukinya. Ya. Jadi secara kasar ini segala macam. Mungkin itu ya tema-tema tentang dunia perjinan. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Ada yang mau tanya lagi? Iya, Bu. Masih izin lagi nih, Bu? Masih izin lagi ya? Kita batasi sampai jam 9, Pak ya? Ya. Dan atas, mau tanya atas. Ya. Dia bilang kita setiap rumah kita tuh ada penghuni. Penghuni itu jin, tapi jinnya jin baik. Memang ada apa enggak atas? Oke. Adakah jin baik, adakah jin buruk? Yang ada yang namanya ya minnal salihun wa minnal qasitun. Orang jin menyebutkan ini. Ada di antara kami orang-orang saleh, jin yang saleh, ada yang di antara kami jin-jin yang tidak saleh. Ya. Apakah setiap rumah? Oh tidak. Tidak begitu penjabaran dari Al-Qur'an, ya.
Cuman Nabi suatu ketika berdakwah, istaba'ana fur minal jin inna sami'na qur'ana ajaba. Ketika kami alihkan, ketika Nabi ditolak oleh orang-orang Taif, datanglah Nabi berdakwah, maka dalam jin-jin yang gunung itu Allah tundukkan, dia mendengar dakwah Nabi. Berimanlah pemuka-pemuka jin ini. Dan jin itu kapan hidupnya? Kami mendengar firman-firman yang diturunkan ini seperti yang pernah difirmankan Allah kepada Nabi Musa. Jarak Nabi dengan Nabi Musa itu lebih dari mendekati antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu 700 tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Musa dengan Nabi Isa 1500. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu 600. Jadi 2100 tahun jin yang datang kepada Nabi itu, yang mendengar itu. Jadi dia mendengar seperti firman Allah kepada Nabi Musa. Dan mengatakan beriman jin. Maka ada surah tentang jin itu Allah bacakan. Sehingga kata Nabi, kenapa kalian tidak menyebutkan seperti apa yang disebutkan oleh jin? Sahabat penanya, bagaimana jin menyebutkan? Ketika surah Ar-Rahman fabi ayya ala'i rabbikuma tukadziban. Para jin mengakui pada nikmat-nikmat Allah yang Allah turunkan kepada mereka semua. Jadi klaim-klaim yang seperti itu adalah klaim yang sangat keliru. Kemudian jika ada satu jin di satu tempat yang memiliki sertifikat untuk tinggal di dunia ini, itu manusia, bukan jin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sertifikatnya Tuhan bagi ke kita. Jin menumpang, jin yang nyerobot. Salah di dia, kenapa di situ? Ya. Artinya bagaimana kita diajarkan dalam agama? Rumah yang dibacakan di dalamnya adalah Al-Quran tidak akan didatangi oleh jin. Salah satu ruqyahnya Nabi sebutkan baca surah Al-Baqarah. Asal dibacakan Al-Quran, insya Allah. Maka ada seorang sahabat itu membaca ayat kursi dalam setiap sudut rumahnya. Ya, itu adalah pembenteng. Jadi gitu ya. Ya. Seram. Jin itu, ya, apakah dia tinggal? Dia kan tinggalnya itu tadi yanhaluna, tinggal di beberapa tempat, ya. Bisa di pepohonan, di pegunungan, di tempat-tempat yang ini, ya. Jadi kalau kita menempati di itu, ya, maka kita akan membaca ruqyah. Membaca untuk perlindungan diri kita. Ya. Jangan takut, oh ini katanya, semakin kita percaya, semakin dia akan memperbudak kita. Dan itu terjadi. Jambi ini dulu tahun 80 saya ingat nih. Orang tua saya bilang apa? Tidak mau, dengan ditebang pohon nih. Orang tua saya sebang nih, ditebang. Waktu itu masih ada tradisi kalau nak bikin jembatan apa, kepala kambing itu dikuburkan. Ya tradisi animisme ini masih menyebar lagi. Intinya poinnya, kalau itu terjadi bacakan ruqyah. Dia tinggal bebas, dia mau tinggal di gunung. Nabi nyebut ada kadang di gunung, di pohon, di rumah yang ditinggalkan. Ya, ditinggalkan, artinya ditinggalkan itu serah. Dia akan menyebut. Tapi bagaimana? Kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tunduk mengikuti. Jangan pula berkonsultasi dengan orang mentor, ada pintaannya biar dia pergi. Nah, itu mulai itu. Dia pintaannya, dia minta ayam hitam, telur hitam, semua hitam. Nah, tambah pening kepala. Itu yang menjadi masalah. Rusak akidah kita. Ya. Titik kalau apa kita minta ruqyah, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena itu kekuatan kita. Jadi itu ya, kembali kita kepada bahwa amantu billah, yakin kita kepada Allah. An-nafi' wad-dar hanya Allah. Nyawa kita di tangan Allah. Yang mendatangkan, tidak ada sesuatu pun yang dapat apa? Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satu pun yang dapat mendatangkan mara bahaya kepada mencederai kita kalau Allah tidak menghendaki. Jadi apa yang ditakutkan?
Mungkin itu saja dulu ya. Tipsnya tetap pertebal keimanan dan amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Wah, satu lagi Bang Budi. Udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar di televisi ada siswa yang sedang berbaris terus masukkan. Gimana prosesnya itu Ustaz? Terima kasih. Ya, oke. Ada satu ayat tentang riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa yaqumul ladzi yatakhabbatu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu tidak akan bisa berdiri melainkan seperti orang yang kerasukan jin. Yatakhabbatu asy-syaitanu minal mas. Yatakhabbatu asy-syaitanu minal mas artinya orang yang dirasuki oleh syaitan. Syaitan tadi artinya jin yang mengganggu ya. Syaitan itu namanya. Bisa dirasukan? Bisa. Itu tadi bisa dikendalikan? Bisa. Siapa sih yang bisa dikendalikan? Jin ini sifatnya adalah dia melihat titik kelemahan seseorang. Dia tahu siapa yang lemah. Tadi kita bicara tentang struktur fisik sama dengan struktur spiritual kita. Bangunan fisik kita ini sama dengan bangunan ruh kita. Ada ruh itu besar, tinggi dan kuat, fisik juga tinggi dan kuat. Ada ruh yang kerdil. Nah, ruh yang kerdil ini yang mudah dirasuk. Biasanya adalah orang-orang itu yang mudah dipengaruhi oleh syaitan. Belum pernah pula kita dengar profesor kemasukan jin. Ada. Kalau dipengaruhi setan untuk korupsi ada. Tapi maksud dirasuk jin ada Pak. Kenapa? Aktif. Akal aktif tidak akan pernah bisa disusupi oleh jin dalam artian dijadikan inang, dijadikan media tidak bisa. Jadi orang yang kerasukan itu kadang-kadang anak itu memang harus diruqyah. Ya diruqyah. Bisa dirasuki setan? Bisa. Maka diajarkanlah anak itu untuk, kalau bahasa kita itu kan ada amalan-amalan yang memagari penjagaan dirinya. Ajarkan dia ayat kursi, harus sholat rajin. Dan sholat bukan sekedar sholat, memang terhubung dengan Allah. Bagaimana dia memahami Al-Fatihah itu maknanya apa, ayat kursi itu apa, sebenarnya tahu makna itu. Insya Allah dengan demikian bisa. Jadi bukan berarti Anda ada orang kerasukan jin, ada. Bisa digunakan media. Kita dijadikan media bisa. Kalau kita lemah. Jadi lemah jiwa ini bagaimana? Salah satu lemahnya adalah jiwa yang kosong. Dia hanya bisa menempati rumah kosong. Kalau rumah yang terisi, tidak bisa. Jadi jadikanlah rumah ini harus terisi. Dengan apa? Dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah. Rumah ini kalau terisi, tidak ada setan yang bisa merasuk. Mungkin itu, Pak ya? Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini menarik nih Ustaz, tentang Ustaz tadi membahas masalah ruqyah. Nah ruqyah ini saya pernah mendengar hadis itu Ustaz, yang Allah menjamin 70.000 manusia masuk surga tanpa hisab. Ya. Kecuali dia yang tidak minta meruqyah. Sementara Nabi dulu pernah dia minta ruqyah kepada malaikat Jibril. Ini ruqyah ini ruqyah yang gimana Ustaz, yang dimaksudkan Ustaz? Maksudnya gini, untuk masalah hati sama jantung kita tadi, bisa tak kita, karena hati kita ini mungkin dipenuhi oleh setan, titik-titik dosa kita, bisa tak kita ruqyah untuk membersihkan hati kita supaya kita ini? Terima kasih. Ruqyah itu sebenarnya adalah doa. Doa. Itu ruqyah itu adalah doa. Bukan tangkal-tangkal, bukan mantra, bukan. Ar-ruqyah, ada seorang sahabat datang ke satu tempat, kepala sukunya itu dijatuh ular. Sahabat itu tidak dapat akomodasi apapun, tidak dapat makanan dari orang, padahal bersebelahan kan.
Jadi kita tahu bahwa ini sahabat Nabi, jangan-jangan sahabat Nabi ini bisa ruqyah. Jadi tradisi pengobatan alternatif dalam tanda petik itu adalah tradisi nenek moyang dari zaman dulu. Tapi dirubah pemahamannya oleh Islam bahwa ruqyah itu adalah doa yang menghubungkan kita dengan Allah. Bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang itu mantra-mantra. Maka mantra mereka itu dibatalkan oleh Nabi. Ya, ar-ruqa wa tiwalah, mantra-mantra kata Nabi seperti apa susuk itu adalah syirik. Nah, ruqa itu adalah sesuatu yang mempunyai tangkal-tangkal yang dipakai. Itu asal muasalnya. Tapi ketika didefinisikan oleh Islam, ruqa itu bukan tangkal, tapi tangkal yang berupa doa yang menghubungkan orang dengan Rabbnya. Nah, pendek cerita, orang ini nanti langsung ya baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dan sedikit dihembuskannya, diusap ke orang itu. Dalam selang 3 malam setelah Isya dia terapi itu akhirnya sembuh. Dapatlah beberapa hewan ternak sebagai hadiah, balasan lah dari payah di jasa ini. Sahabat ini langsung cemas. Wah, jangan-jangan saya menyalahgunakan agama ini. Bertanya dulu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku membaca Fatihah, memohon kepada Allah biar ini disembuhkan. Sembuh ternyata orang itu. Nabi menyebut, dari mana kau tahu bahwa itu adalah ruqyah? Pertanyaan Nabi ini, dia menyebutkan bahwa Al-Quran itu ya adalah simpul kekuatan yang menghubungkan. Kalau kita meminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita pahami kan yang berdoa baca Fatihah itu adalah sahabat. Tuh yang pertama. Kemudian Fatihah artinya ibaratnya saya minjam kata almarhum Zainuddin itu bismillahnya sama dengan bacaan kita ini. Cuman bismillah dia bisa memberhentikan sesuatu. Bismillah kita ini, nah bismillah api itu tidak membakar. Sama dengan Amr bin As. Mana racun kata Amr bin As? Ini racun. Nah ini aku bismillah. Racun ini tidak akan mendatangkan apa-apa kepadaku. Yang baca itu Amr bin As, sahabat. Kita pula bismillah, jangan Pak. Takut itu hari terakhir kita. Bacaannya sama, tukang bacanya yang beda, itu masalahnya itu. Paham ya? Jadi bisa ya starqudis itu artinya memang tidak meminta untuk diruqyah. Kalau tidak meminta diruqyah, artinya tidak meminta media lain untuk membacanya. Tapi siapa dia? Menjadikan dirinya sendiri untuk muqriyah dirinya. Itu yang kita minta itu. Artinya kita yang mendoakan diri kita. Walaupun boleh saja kita meminta doa dari orang lain boleh, ya. Jadi gitu maksud dari pemahaman hadisnya. Starqun itu artinya tidak minta bantuan orang. Dia lebih menguatkan hubungannya dengan Allah daripada minta tolong dengan orang. Minta tolong dengan orang lain boleh. Begitu cara pemahamannya Pak. Ya demikian. Ya, ada lagi? Baik. Begitu kita tutup Ya. kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk berpartisipasi. Terima kasih untuk para donatur yang sudah membawakan kue-kue yang enak banget pada malam hari ini. Minumannya juga terima kasih untuk saya pribadi. Terima kasih Ustaz untuk yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga kita